Well, I love people in the world. Right now, you are on Mission Green Channel. Here we go. Hello, dude. What's up? Hello, everybody, and hello, all of the subscribers wherever you are. I say good evening and welcome back with Mr. Green Channel. Lama gak upload di lur ya. Rotok sibuk ya, jadwalnya padat. Padahal turu ya bendino. Gak lur guyon. Nah, di video kali ini kembali lagi di oprek-oprek. Ya emang channelnya oprek-oprek ya lur ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas, ini kebetulan ada media, ini kop-kop atau silinder, head silinder, wis pokoknya kop lah nek ngarane wong Jawa ya kop. Ini head. Nah, kebetulan pembahasan kali ini saya akan bahas tentang apa ini? Klep besar dengan tiga tipe atau tiga macam. Yang pertama bisa menggunakan klep besar ya dengan catatan 34 maksimal 35 ya, biar enggak kesana kesemari. Garis bawah 35 ke bawah 35 34 boleh, 34 29 35 30 boleh. Dengan tiga tipe. Yang pertama itu menggunakan klep besar dengan batang 5 mm dan yang dengan non sudut ya, tanpa sudut. Terus yang kedua pakai klep besar 34 ataupun 33 ataupun juga 35 menggunakan batang 5,5 standar seperti GL Tiger dan Persebian ya, dengan batang 5,5 tanpa merubah sudut klep. Nah, jadi tetap bawaan. Terus yang terakhir pakai 3429 dengan batang 5,5 juga tapi yang sudut. Kira-kira apa efeknya dan perbedaannya apa? Pengen tahu? Simak videonya sampai habis. Baik, terima kasih ya sudah menunggu ya lur, dulur-dulur KB. Karena ini malam-malam ya. Wah, angin semriwing jopo. Mohon maaf ya lur, ini tempatnya ya kayak gini, kayak kapal pecah ya, kocar kacir. Wes abaikan saja. Yang penting iki loh ilmune loh. Nah, karena di sini saya punya ada tiga contoh lah yang buat teman-teman ini anggap sebagai referensi, bisa dijadikan referensi buat teman-teman ataupun juga bisa buat ya wis ke sawang-sawangan ya ndak apa-apa mas. Nah, ini sama-sama klep besar semuanya ya lur, ada tiga ini ada tiga klep besar sama-sama 3429. Nah, untuk yang pertama perbedaannya apa sih dari ketiga kop ini atau ketiga silinder ini, head silinder. Nah, yang sebelah sini ini adalah sudutan mas. Perbedaannya nanti kelihatan mas. Ini sudutan, ini non sudut, ini non sudut. Klep 3429, 3429, 3429. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini ya kalau rodok cedek yo piye carane. Ini di squeeze mas. Squeeze-nya berbeda mas. Ini squeeze-nya koyok mangkok nganu ya. Koyok mangkok, ini koyok baskom, ini koyok bak. Gak mas, ini rodok jeru lah ini. Nah, saya ambil yang ini bedanya kita coba ya, lihat sedikit lah. Kalau kasat mata yo ketok sih. Ini perbedaannya di sini mas, sudut dan non sudut mas. Kalau dilihat dari klepnya nih. Nah, dari jarak klep ini nih, klep in dan X nih, tengah-tengahnya nih, itu kalau yang non sudut itu lebih sempit mas. Nah, sempit segini. Kalau yang sudutan dia agak lebar sedikit. Nah, terus posisinya kan udah kelihatan mas. Jadi gimana sih yang dimaksud dengan sudut? Anggap kayak gini nih. Ini piston, piston? Ini klep X. Ini kan modelnya sudutnya segini ya. Nah, kan kalau dibesarin nih mas ya, dibesarin otomatis kan dia tambah dempet mas. Ini diameternya makin besar, kan dempet. Nah, untuk mengatasi itu dirubahlah menjadi sudut ataupun juga disudutkan kembali. Nah, kalau sudut berarti dia, nah kalau yang jadi kayak gini, nah seret dipindah, ngek. Nah, biasanya kayak gitu ya.
sudutnya dipindah kayak gini biar agak ini, biar agak kena klep antara in dan X nya nih kayak gini nih. Nah, sik yo mas yo. Contoh ini. Mobile. Nah kayak gini loh mas. Ini anggap klep in dan X ya. Ini yang semula kecil dibesarin. Otomatis nanti ketika semakin besar ini akan nyentuh mas. Nah nih daunnya kayak gini nih. Semakin nyentuh. Otomatis kalau semakin lebar sudutnya nanti dirubah kayak gini. Sret. Nah, dia agak semakin kelihatan menjauh. Jadi kalau dilihat dari samping kayak gini kelihatan mas, sudutnya. Nah ini kan ya. Dia akan kayak semakin gini. Nah kalau pengen lihat lagi ya coba liatin mas, kalau habis dibubut ya mesti ini apa bekas las-lasan. Semakin sempit mas ininya mas. Nanti tugasnya ya tukang porting, di porting juga. Tugasnya mekanik. Oke, itu ya yang pertama itu dari tengahnya sini ya. Terus ini 3429 saya ambil yang sama-sama batangnya sama Pak. Sama 3429 ya. Ini juga sama, ini non sudut mas, ini dibleskan. Yang non sudut itu gimana sih? Kalau yang sudut ya tadi udah jelas ya, sudutnya dirubah. Kalau ini tetap mas, ini tetap yang tadi semula kayak gini. Nah semula kayak gini nih lah. Kalau dibleskan otomatis dia akan semakin mundur segini mas, seret. Nah untuk menghindari titik jauhnya antara daun klep in dan X ini biar gak dekat dengan si dia ngono ya. Ini semakin dimundurkan ke sini. Nah, otomatis kalau akan semakin ke dalam, nah, ini akan kubahnya harus ngeriset ulang. Nah, biar enggak terlalu banyak Mas ini ke dalam, Mas. Ini kalau terlalu banyak ke dalam ya rasio kompresinya semakin rendah, Mas. Jadi motornya enggak lari nanti, Mas. Jadi kayak gitu. Nah, diatur ulang squeeze-nya dan ini dikepras mas. Nah dikepras berapa mili itu tergantung, biasanya ini yang ditanyakan, tergantung mas, ini mas, tergantung nanti ngeblesnya seberapa kayak gitu toh. Bisa 3 mili, bisa 4 mili, ini malah 2,27, berarti ini 1,5 mili ini. Itu tergantung mas, patokannya nanti ketika ngeblesnya seberapa. Nah, nanti kita hitung jarak ini. Pokoknya kayak gitu, patokannya ada di klepnya. Klepnya itu di blesnya berapa mili, terus dikira-kira nanti baru kita ngepras. Ngeprasnya itu ketika kita udah ngatur squeeze-nya mas. Nah, pengen rasio kompresi tinggi atau rendah, nanti kesalip kancane mana. Wes, ini 3429, ini batangnya sama mas, 5,5 mas. Batangnya 5,5 itu kayak kepunyaan Tiger mas yo, Tiger, GL Max, Mega Pro itu sama mas, batangnya 5,5. Berbeda sama yang satunya, ini sama-sama 5,5 mas. Nah itu, ini 5,5. Batang 5,5 jadi enak mas. Kalau 5,5 berarti standar ininya mas. Apa jenenge? Bos klepnya bisa pakai bos klep lama. Cuma nanti seperti ini yang sering terjadi teman-teman ya. Ketika setang klep atau juga ganti bos klepnya gak diperhatikan. Makanya kadang penyebab asap ya, sering asap itu padahal sebelumnya lo enak-enak saja. Setelah diganti klep besar kok berapa hari ngasap. Nah ini mas, bos klepnya itu nggak diganti mas, bos klepnya itu tetap kayak standar. Nah saran saya diwajibkan mengganti bos klep yang lebih pendek mas. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman kan gak mungkin pakai standar apa nokan standar. Itu kan standar aku malah bikin ngantuk mas. Jadi kurang menggelegar, kurang kurang ngak-ngek mas. Jadi harus dirubah ya, dipendekin. Nah, biar apa? Ketika teman-teman mengganti noken as liftnya tinggi, bisa 8,5 sampai 9 sampai 10 bahkan. Jadi topi klep ini mas ya. Topi klep ketika lift tertingginya itu nggak nyentuh atau gak nabrak seal klep. Kalau nabrak seal klep hancur seal klepnya, akhirnya ya pedai belok, ngasap nanti mas jadinya. Gampang rusak seal klepnya juga, ataupun juga bos klepnya juga bisa rusak mas. Tuh yang catatan buat teman-teman.
Nih, itu udah kelihatan ya. Terus satu lagi nih Mas ya. Ini 3429, ini saya pakai batang 5,5 Mas. Nah, ini batang 5,5, beda Mas. Sama-sama 3429. Nah, itu sama Mas. Cuma ini yang berbeda. Nah, kenapa kok saya ambil kok 5,5 Mas? Saya ambil entengnya Mas. Nah, ini biar lebih enteng, biar lebih enak. Tapi pemilihan valve ataupun klepnya itu juga harus, yo jangan merek ceng-cengpo Mas. Ceng-cengpo yo kena pir klep atas Mas, yo modern Mas, apa mobile ininya cuklek kadang Mas. Tapi tergantung yo, nanti kalau pengen awet lagi yo disepuh Mas, dibawa ke tukang pandai besi, disepuh lagi biar lebih tua. Nah, bisa pakai pir klep yang lebih kenceng maknyus. Itu rakuat tur. Jadi ini seperti itu, ini batang 5,5. Nah, catatan kalau 5,5 teman-teman akan kebingungan mencari ini kuku klep sama pir klepnya Mas. Pir klep apa topi klepnya. Nah, ini sekannya untung pas ada contoh loh ya. Ini batangnya 5,5 Mas. Diukur ben nganu. Ben ngeh biar lebih percaya saja. Nah, itu Mas ya. 496 5 ini batang 5. Kalau batang 5 teman-teman sama juga nanti ini bos klepnya juga diganti Mas. Bos klepnya nanti custom Mas. Pakai bos klep apa Mas? Terserah Mas, yang penting apik ya. Bos klepnya ganti yang lebih pendek juga. Terus ininya yang lebih pendek juga. Kok lebih pendek, lebih kecil, batangnya 5. Nah, untuk topi klep karena ini berhubung ini GL ataupun juga sebangsa tigran, nah, teman-teman harus mengganti topi klepnya juga sama kuku klepnya plus kuku klep. Nah, yang semula itu seperti ini Mas. Nah, ini kan batangnya besar, batangnya ini 5,5. Nah, gitu. Kancing klepnya standar kayak GL. Tapi kalau 5,5 nanti dikasih ini topi klepnya yang lama ataupun kepunyaan GL Tiger, itu akan ngeblong Mas. Kuku macannya, kuku klepnya Mas. Jadi teman-teman harus mengganti topi klep yang agak lebar, tapi dalamnya ini khusus batang 5. Nah, sebelum itu teman-teman bisa menggunakan kuku klep ya, kuku klep kepunyaan Mio Mas. Honda Mio Mas. Honda Mio. Wis pokoknya ngono kuwi. Honda Mio itu agak kecil. Kalau yang pas sih punyaan Mio Mas. Kalau kayak seperti 50P kepunyaan Jupiter tuh terlalu pendek Mas. Nah, jadi kayak gini. Topi klepnya tuh yang pas juga kepunyaan Mio Mas. Kak Mio itu kan dalamnya kecil, lubangnya kecil, 5,5. Dan topi klepnya itu pas tapi lebar. Jadi enak Mas, topi klepnya lebar. Ini yang paling lebar Mas. Cari yang lebih lebar dari ini kayaknya nggak ada. Tapi nggak tahu sih, apa mungkin saya nggak cari lagi ya. Jadi batang 5,5, pakai kuku klep kepunyaan Mio dan topi klepnya kepunyaan Mio. Jadi alhasil di sini kalau pakai kepunyaan BB itu gak teko Mas ininya Mas, ngeblong. Tapi kalau kepunyaan Mio nih pas ya. Ya mesti nyantol hampir Mas lo gitu. Jadi tipsnya ada di situ. Kalau pakai batang 5,5 di persibian atau perheregedekan kalian atau pit kalian gitu loh. Wes ya. Nah, per yang rekomendasi apa ya Mas? Golek per sing atos tapi gak atos nemen. Bukan gak atos tok tapi kenyal Mas. Jeduk baliknya cepet. Kayak kepunyaan Marquez gitu loh. Nah, biasanya kalau saya ya kadang pakai original, pakai kepunyaan original Tiger udah mantap Mas. Jadi meskipun suhu panas ngono yo, itu masih kuat. Pakailah yang original saja ya Mas. Biasanya kalau saya kalau untuk standaran maksudnya buat spek touringan itu Mas ya. Kalau pakai
klep 3429, 33 ataupun juga standarnya. Ini standar sebenarnya. Nah, ini standar Mas. Jadi jangan salah, ini bukan 33 ini. Ini standar Tiger tapi saya bubut Mas, biar enteng. Lah, enak toh. Mungkin bisa ditiru juga di rumah teman-teman. Dibubuti dewe kayak pitik ngono Mas ya, bubut pitik. Nah, setelah itu saya biasanya yang sering mengganti itu pir dalamnya, pir yang kecil Mas ya. Pir yang kecil itu saya pakai kepunyaan original Satria FU. Nah, jadi kan barangnya original yo. Gak mungkin kalau apa yo abal-abal ceng-ceng po ngono yo. Ini original kepunyaan Satria FU. Jadi yang dalam saya ganti. Itu luwih atos Mas timbang no asline kepunyaan Tiger ya. Luwih atos sithik lah. Nggak pasti ada perubahan lah. Jadi intinya seperti itu untuk COP 3429 dengan versi yang berbeda-beda. Wis tujuannya sama yo, ben gede klepe. Biar apa? Yo ngimbangin pistonnya tuh Mas. Klepe gede tapi pistonnya cilik yo piye tuh Mas? Padha kaya apa yo? Padha kaya manga apa ngombe ya Mas, ngombe selangnya kegeden. Piye nek nyedot itu yo hok ngobos Mas. Wis pokoknya gak iso mengibaratkan, wis pokok intinya kayak gitu loh yo, ngimbangin pistonnya. Ini kayak gini gak mungkin pistonnya ukuran 63, 64, 65 Mas. Gak mungkin Mas, ini sampai loh natnya ini loh, natnya kan sampai kelihatan udah deket sama si dia deket sama lubang lubang kecil-kecil, lubang apa, lubang baut ancar Mas ya. Nah, wis intinya kayak gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Monggo ditiru juga bisa, nggak ditiru juga nggak apa-apa Mas. Ambil jika bermanfaat, ditinggalkan jika nggak bermanfaat. Ini bisa dibuat acuan ataupun juga referensi buat teman-teman. Monggo ndak masalah Mas. Wes saya kira seperti itu saja ya. Karena ini sudah malam, saya tak lanjut lagi biar ndang satset ngono ya. Kayak kene kadung sat le kono gurung sat ya. Wes matur suwun kabeh, hatur nuhun sadayana suksma. Apalagi ya nggak ada dipertanyakan, mungkin bisa dilanjut di kolom komentar kalau mau tanya nanti. Ya kalau sempat tak balas, kalau nggak sempat ya udah aja lah, biarin gitu loh. Baik ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.